sahabat semua, perkenalkan, saya Putri Amanda Fadila. Saya adalah mahasiswa S1 Farmasi Universitas Adibuana, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan edukasi kesehatan terkait cara penggunaan inhaler yang benar. Yuk, simak penjelasannya. Obat yang digunakan pada terapi inhalasi umumnya terbagi ke dalam beberapa golongan. Salah satu golongan yang sering digunakan adalah bronkodilator seperti agonis beta 2 dan antikolinergik yang bekerja dengan cara melemaskan saluran nafas sehingga pasien dapat bernafas lebih lega. Selain itu, terdapat kortikosteroid inhalasi yang berfungsi untuk mengurangi peradangan pada saluran pernapasan dan membantu mencegah kekambuhan gejala. Terapi inhalasi dipilih karena obat dapat langsung bekerja di paru-paru sehingga efeknya lebih cepat dan resiko efek samping ke seluruh tubuh lebih rendah dibandingkan obat minum. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa terdapat beberapa jenis inhaler, diantaranya metered dose inhaler atau inhaler dosis terukur, serta dry powder inhaler atau inhaler serbuk kering. Pada video ini, tips yang akan saya bagikan adalah cara menggunakan inhaler jenis metered dose inhaler atau inhaler dosis terukur. Sebelum digunakan, pastikan terlebih dahulu bahwa dosis obat sudah sesuai. Cara mengetahuinya yaitu dengan cara melihat angka pada indikator dosis. Sebagai contoh, jika tertera 200 dos dan pasien dianjurkan menggunakan inhaler 4 kali sehari, maka inhaler tersebut dapat digunakan selama 50 hari. Selain itu, jangan lupa juga untuk memeriksa tanggal kadaluarsa obat dengan melihat tanggal expired pada bagian kanister inhalernya. Langkah pertama, buka penutup inhaler. Letakkan jari telunjuk di bagian atas dan ibu jari di bagian bawah inhaler. Kemudian, kocok inhaler sekitar 10 kali agar kandungan obat dan propilen di dalamnya tercampur merata. Pada inhaler yang masih baru, perlu dilakukan priming terlebih dahulu sesuai petunjuk penggunaan. Untuk inhaler ini, priming dilakukan sebanyak 2 kali semprot. Priming juga perlu dilakukan apabila inhaler tidak digunakan dalam lebih dari 5 hari. Sebelum menyemprotkan inhaler, pasien diminta untuk menghembuskan nafas panjang terlebih dahulu hingga ekspirasi maksimal. Pada bagian corong inhaler yang akan dimasukkan ke dalam mulut pasien, pastikan mulut menutup bagian corong ini secara rapat agar tidak ada obat yang keluar ya. Setelah itu, masukkan inhaler ke dalam mulut, lalu tarik nafas perlahan dan dalam melalui mulut sambil menekan inhaler. Setelah menarik nafas penuh, tahan nafas sejenak. Bila memungkinkan, tahan nafas hingga 10 detik agar obat dapat mencapai bagian terdalam paru-paru. Kemudian, hembuskan nafas perlahan melalui mulut atau hidung. Nah, bila diperlukan dosis tambahan, maka tunggu sekitar 30 detik hingga 2 menit baru bisa diulangi step sebelumnya. Bila sudah selesai, cuci mulut dan berkumur-kumur menggunakan air bersih. Kemudian dibuang. Step ini terutama penting dilakukan pada pengguna inhaler yang mengandung kortikosteroid untuk mencegah efek samping seperti oral thrush. Nah, itu dia penjelasan mengenai cara penggunaan inhaler dosis terukur yang benar. Untuk hasil terapi yang lebih optimal, pasien juga dapat dianjurkan menggunakan alat tambahan berupa volumetric spacer yang berfungsi meningkatkan penghantaran obat ke paru-paru serta membantu mengurangi resiko efek samping. Alat ini terutama dianjurkan pada pasien anak atau pasien yang mengalami kesulitan dalam menggunakan inhaler jenis ini. Jika teman-teman mengalami tips atau pengalaman lain terkait penggunaan inhaler, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari edukasi ini. Salam sehat, saya Putri Amanda Fadila, mahasiswa S1 Farmasi Universitas Adibuana, Surabaya.